selamat datang kembali di podcast Talk Aktif bersama aku Asti. Dan spesial hari ini aku senang banget karena akhirnya setelah sekian lama aku akhirnya bisa ngobrol lagi sama one of my good friends, Citra Scholastika. Mana nih sobat-sobat? Mana suaranya? Ya Cit, apa kabar Cit? Baik sekali. Hari Sibuk ini banget. lagi happy karena banyak cerita happy yang bisa kita obrolin hari ini. Thank you banget buat Citra karena aku tahu dia pasti lagi sibuk banget promo. Thank you for having me. Karena Citra baru aja keluar single baru, nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal itu. Tapi sebelumnya aku tanya dulu kabar Citra gimana Cit? Kayaknya tahun 2020 ini kita belum ngapa-ngapain tapi kok udah lewat 6 bulan aja gitu kayaknya ya. Kok cepet banget ya tahun ini berjalan ya. Cepet tapi kok gak kerasa gitu. Iya benar. Sekalipun kerasa juga stresnya. 2020 ini memang apa ya? Kayaknya memang ujian Sangat untuk istimewa seluruh ya. manusia ya. Tapi kalau misalnya kita cuma ngelihat dari sisi negatifnya, kayaknya kita bakal stuck banget. Jadi yang bisa aku lakukan adalah ya udah deh, apa aja yang bikin aku lebih produktif. Aku mencoba memberanikan diri di tengah-tengah keadaan yang masih belum pasti ini. Ya udah aku coba untuk rilis lagu baru. Oke, nah ngomongin soal lagu baru nih. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ngikutin perjalanan karirnya Citra, tahun lalu Citra tuh udah menggelar konser pertama dan aku pada saat itu aku nonton, aku beli tiket. Thank you for coming. Aduh. Aku beli tiket. My good friend banget ini. Karena memang kayak nggak tahu ya, menurut aku kayak karir seorang Citra tuh menurut aku harus banget didukung gitu. Jadi pada saat dia ngabarin, "Beb, aku mau konser." Oke, aku langsung beli tiketnya dan aku nonton. Dan kamu juga aku kasih dengerin lagu pertama ya Bener. sebelum mengudara secara nasional. Benar. Nah, ngomongin soal konser itu kan di bulan November ya, di bulan November. Nah, Aku di Oktober itu rilis lagu Sertamu. Jadi itu lagu maksudnya sebelum konser aku pengen kayak bridging awalnya adalah teasernya gitu lewat single Sertamu itu ya gitu. Nah, setelah konser bisa dibilang single ini yang judulnya adalah Hati-Hati Cinta adalah single comebacknya Citra Scholastika setelah konser merayakan 10 tahun kamu berkarir ya. 10 tahun berkarya, betul. Gimana rasanya akhirnya bisa punya konser sendiri? Karena aku belum sempat ngobrol nih sama Citra waktu itu soal si konser itu gitu. Gimana rasanya punya konser sendiri setelah 10 tahun, terus akhirnya sekarang comeback dengan single baru. Gimana Cit? Wah, kayaknya ini sebenarnya kalau kita mau ngobrolin ini panjang banget kayaknya. Tapi kalau dirangkum dalam lebih pendek, sebenarnya 10 tahun berkarya itu mungkin banyak banget yang bertanya kenapa nggak bikin konsernya sekuler gitu, kenapa malah bikinnya rohani atau religi gitu. Betul, karena itu juga jadi pertanyaanku. Kenapa bikinnya kayak gitu? Buat aku sendiri lagu yang aku juga nggak tahu ya secara tidak sengaja lagu rohani itu lebih banyak orang taunya mungkin karena segmented ya. Jadi lebih dari 5 lagu orang tahu lagunya dan orang mungkin bisa sing along gitu. Nah, kalau untuk lagu sekuler aku ngerasa masih belum sebanyak itu. Jadi kayaknya kalau aku memaksakan orang untuk aduh yang penting aku pengen bikin konser dan aku harus paksa orang untuk datang, kayaknya kurang apa ya, aku sendiri ngerasa kayak kurang puas takutnya gitu. Jadi banyak sekali pertimbangannya kenapa aku akhirnya coba untuk di rohani. Dan kalau ngomongin 10 tahun berkarya, a decade gitu ya, itu sebenarnya sebuah perjalanan yang sangat-sangat aku syukuri karena aku itu lahir dan dikenal sebagai seorang penyanyi itu bukan dari tiba-tiba penyanyi yang rilis lagu terus dia lagunya disukain gitu. Aku tuh benar-benar start dari sebuah ajang pencarian bakat di mana itu sesuatu yang nggak direncanakan, nggak dipersiapkan. Aku juga startnya mulainya dengan sangat-sangat muda di usia 15 tahun. Buta banget kalau ngomongin tentang musik, buta banget soal secara teknik gitu ya. Aku nggak pernah memimpikan untuk apalagi jadi artis, itu lebih jauh lagi itu. Iya, itu tuh benar-benar out of blue banget. Jadi banyak hal yang tidak terduga dan itu aku ngerasanya kayak kalau ngomongin secara spiritualnya, aku ngerasa perpanjangan tangan Tuhan itu luar biasa banget gitu. Jadi itulah yang membuat aku kayak triggernya adalah aku pengennya persembahan ini untuk Tuhan gitu. Tapi ada alasan khusus nggak kenapa? Maksudnya gini, oke lah dengan ide dasar kayak
konser ini tuh sebagai rasa bentuk syukur ibaratnya gitu kan. Tapi ada alasan khusus nggak kenapa Citra nggak mau jadi one man show? Kenapa mengajak banyak sekali musisi untuk nyanyi di situ? Dan menurutku itu unik sih karena kayak nggak tahu ya, aku tuh baru pertama kali nonton konser tunggal pertama musisi yang bisa dibilang tuh kayak down to earth karena dia nggak mau muncul sendiri, dia nggak mau one man show, tapi dia pengen ngajak banyak orang di konser itu sebenarnya tergantung yang lihat sih. Karena ada juga yang berpikiran bahwa ini kayaknya memakai nama Tuhan aja deh. Gitu. Hah, jadi serius? itu sempat ada lah hey, julid kamu ya masyarakat, camkan dosa kamu. Dan tapi benar maksudnya kayaknya itu tergantung bagaimana orang melihatnya dan aku sangat appreciate. Maksudnya ada beberapa juga yang berpikiran bahwa itu dari sisi positifnya. Tapi jujur banget bahwa memang konser itu kenapa aku nggak kayak one man show gitu karena itu kan sebenarnya menceritakan 10 tahun berkarya dan apa sih yang terjadi dengan 10 tahun berkarya aku. Penyertaan Tuhan itu datangnya melalui siapa sih gitu. Nah itu yang aku sampaikan melalui konser ini karena di situ dijelasin banget bagaimana Citra mengenal lagu-lagu gitu. Dan lagu-lagu yang aku kenal adalah lagu-lagu yang ada di sekolah minggu. Jadi openingnya adalah anak-anak kecil yang nyanyi lagu sekolah minggu itu. Terus oh ya sebenarnya jauh sebelum itu ada Mas Lukman Sardi kan. Jadi apa ya semacam kayak dia bercerita tentang kayak kehidupan. Naratornya betul. Gitu dan dia juga waktu itu bikinin kata-katanya juga luar biasa keren banget. Dari situ aku pengen orang itu melihat kebaikan Tuhannya gitu, bukan tentang akunya justru. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpikiran bahwa ini kayaknya mau pakai nama Tuhan ya itu balik lagi ke orang yang lihatnya. Cuman perjalanan itu kenapa diisi dengan begitu banyak penyanyi karena memang penyanyi-penyanyi itu mewakili perjalanan karir aku. Jadi kayak ada aku apapun yang terjadi ya mau orang kenal aku dengan nama Citra Scholastika dan mungkin bahkan lupa kalau aku lahir dari sebuah ajang pencarian bakat tapi ajang pencarian bakat itu nggak akan pernah bisa terlepas dari kehidupan aku gitu. Itu tuh benar-benar start pertama gitu dan orang kenal Citra juga dari situ. Jadi aku mengajak para kakak-kakak alumni dari ajang pencarian bakat itu. Aku surprise banget ada Helena sih kayak karena dia mewakili yang paling pertama iya betul. Ada Delor, ada Helena, terus ada siapa lagi ya dan ada Igo. Iya. Itu sebenarnya pertanyaan itu juga tuh. Itu akan jadi pertanyaan tuh. Iya kayak kok gimana rasanya kamu ngajakin orang yang ngalahin kamu di ajang itu? Iya betul. Sebenarnya aku tadinya malah takut. Aku takutnya dia yang merasa nggak nyaman gitu. Gimana nih kok nyanyi untuk temennya yang bahkan cuma juara 2 gitu. Itu juga jadi pertanyaan yang paling banyak pada saat itu. Cuman ya kalau aku sendiri, aku ngerasa Igo itu adalah temen aku yang kita mulai bareng sampai grand final gitu. Kita cuma punya satu sama lain pada waktu itu. Betul. Yang lain kan udah gugur gitu kan. Benar. Jadi aku nganggap dia sebagai sahabat aku sampai terakhir gitu. Akhir pertandingan. Jadi aku ajak dia dan aku ajak Jody. Jody mewakili yang paling baru di Indonesian Idol. Dan setelah itu aku juga ngajak Nikita. Nikita itu sebenarnya adalah icon pertama aku bisa belajar nyanyi itu dari lagu-lagunya dia. So I grew up ya dari lagu dia gitu. Jadi kayaknya sangat aneh sekali kalau aku tidak ngajak seorang Nikita. Terus siapa lagi ya aku undang? Oh ada Gamal. Ada Gamal, ada Idol Junior juga. Iya Idol Junior tadi yang anak-anak tadi itu kan diambil dari betul. Idol Junior. Nah kalau untuk Gamal atau ada J-Flow itu karena pertemanan aja sih. Yang suaminya Acha Sinaga, Andy Ambarita. Jadi Andy Ambarita tuh sebenarnya salah satu idola baru aku di lagu-lagu rohani. Kebayang sih pas dia muncul kayak semua orang heboh. Terus aku kayak Mas itu siapa gitu. Iya benar. Jadi kalau untuk orang-orang yang mungkin nggak terlalu into sama kayak ya YouTube atau social media mungkin mereka masih anyar sekali gitu sih. Betul. Andy Ambarita ini. Cuman kalau dari aku sendiri kayak cowok nyanyi yang effortless. Iya. Dan suaranya bagus banget sih. Kayak parah. Aku pas denger kayak pantas banyak idolanya gitu. Jadi karena mungkin mereka ngeliat Andy karena Andy juga stay-nya di Sydney. Iya. Jadi itu yang membuat mereka kayak ada Andy Ambarita gitu. Jadi itu menambah excitement konsernya gitu. Terus siapa lagi ya aku? Gamal. Aku ingatnya cuma ada pokoknya ada Dirli sebenarnya. Oh iya ada Dirli juga ya. Terus dia sampai yang kayak bilang dia kaget gitu kalau ada Regina, ada Noella. Trio itu kan. Iya, trio itu kan sebenarnya sahabat yang benar-benar kayak paling dekat dengan aku. Ibaratnya kakak
kakak sekalipun dia kalau dihitung dari season dia adik aku Iya sebenarnya. betul. Cuman karena mereka itu juga sangat dekat sama aku, sampai aku lupa bahwa dia adalah artis gitu ya. Saking dia dekat sekali gitu, kayak aku ngerasa kayak dia kakak-kakak aku. Aku gitu. pikir dia tetangga aku gitu ya, Iya, nggak gitu, mikir dia artis. saking dekatnya kan. Karena aku kalau misalnya mau nongkrong itu kayak, Kak, ayo kesini. Kayak lupa bahwa dia adalah seorang yang mungkin sibuk gitu. Nah itu sih, ada Regina, ada Angel Peters juga. Oh iya, ada Angel Peters. Karena menurut aku dia juga salah satu ikon rohani yang juga secara nasional saat ini yang paling dikenal ya, top of the top gitu. Dan dia juga deket sama aku, kita pernah satu manajemen gitu. Oke. Nah tadi kan Citra sempat mention tuh soal Indonesian Idol, soal ajang pencarian bakat ya, terus soal ego. Nah buat temen-temen nih di luar sana yang selama ini selalu mikir kalau Citra Scholastika itu adalah juara 1, coba tunjuk tangannya ya, karena kenyataannya enggak. Citra itu adalah runner up dan juara satunya adalah ego. Tapi gimana Citra rasanya kayak menjadi runner up, tapi orang-orang bahkan waktu itu Citra sempat cerita sama aku bahwa Rosa, Teh Ocha, padahal jurinya ya pada saat itu dia itu pun lagi lupa kalau juara satunya adalah ego di season itu. Dia selalu mikirnya Citra juara satunya. Dia selalu bilang gitu, aku tuh bangga banget sama anak didik aku, karena aku juga gak nyangka ya aku nemuin dia dari yang masih lugu banget, masih gak tahu make up gitu ya, si Teh Ocha ini. Akhirnya dia jadi juara 1, aku suka yang kayak, ih Teh Ocha salah salah Teh Ocha gitu. Dia sampai, loh emang kamu juara berapa? Loh aku juara 2, aku kalah. Jadi itu sih masa-masa yang kayak karena kita sering ketemu di off air wedding gitu, dan dia suka yang kalau misalnya present aku gitu, jadi aku bilang salah. Aku suka cubit-cubit dia. Tapi gini Cit, aku juga pernah ngobrol juga sama Noel lah ya waktu itu soal audisi Indonesian Idol gitu. Banyak orang di luar sana kan yang mikir kayak, masa sih orang kayak Noella tuh ngantri ikut panas-panasan, masa sih orang yang kayak gini tuh emang dia bener ya ngantri, emang dia gak anak titipan ya misalnya gitu. Nah kalau dari Citra sendiri tuh sebenarnya proses audisi itu emang beneran kayak seberat itu yang panas-panasan, nunggu berjam-jam atau kayak gimana Cit? Oke, sebenarnya dulu kita nggak boleh share ini, cuman akhirnya Indonesian Idol tuh bikin beberapa special hunt gitu. Jadi kayak awalnya Indonesian Idol itu kan ya namanya juga diambil dari American Idol. Dan kalau dari semua yang per idol-idolan itu memang big auditionnya itu memang yang panas terik hujan badai kita ngantri gitu ya. Tapi ya namanya proses adaptasi nih, akhirnya setiap tahun mencoba dengan beberapa metode yang berbeda, dan itu juga intinya adalah untuk menambah excitement orang-orang untuk ikut Indonesian Idol. Akhirnya diadakanlah yang namanya special hunt, kayak bus audition, terus kayak bus audition tuh yang untuk silver ticket ya? Sebenarnya banyak sih. Oh banyak versinya. Jadi banyak versi, ada yang untuk tiba-tiba titanium tiket, itu juga kan semakin bertambahnya kayak referensi atau hal-hal yang mungkin biar kayak seru. Itu sih yang membuat idol itu juga semakin berwarna bener gitu. Dan semakin menyenangkan juga untuk ditonton ya. Jadi apalagi yang baru ini kayak mungkin entah karena pandemi atau apa, tapi akhirnya mereka bikinnya special by social media atau video gitu. Jadi kita kirim by video gitu. Jadi ada bermacam metode, dan kalau misalnya ditanya soal Noella, aku lupa sih dia ikutnya yang audisi apa. Tapi kalau untuk yang panas terik hujan badai itu aku. Karena waktu itu aku masih kecil banget, dan aku tuh ikut gara-gara teman-teman aku ikut. Oh rame-rame gitu ya. Itu pertama kali ada di Jogja. Jadi aku kayak baru sekitar 3 bulanan ngerasain pakai putih abu-abu. Tiba-tiba ada yang ada idol nih pertama kali di Jogja, karena biasanya sebelumnya di Surabaya Semarang betul. Gitu. Jadi Jogja itu pertama kali. Coba deh, karena aku juga ngerasa aku masih kecil banget, jadi kalaupun nggak keterima ya nggak apa-apa, karena juga nyoba kan, cuma pengen tahu seseru apa sih gitu. Aku bilang kayak, udah deh aku mau datangnya jam 8 pagi, mau coba biar pertama kali. Tahu-tahu sampai sana udah antrian ke 3.000 sekian gitu. Jadi itu adalah kali pertama di Jogja, jadi ada 9.000 pesertanya pada saat itu yang ikut audisi. Dan cuma 1 hari? 2 hari. Aku datangnya di hari pertama. I see. Gitu, dan kaget banget ngelihat antusiasnya seheboh itu. Jadi ya memang bener-bener terjadi kalau ada orang nanyain kayak, itu bener nggak sih sepanas itu, ibaratnya sedrama itu, se-struggle itu. Ya bener sih kalau untuk aku. Tapi nggak tahu untuk yang lain-lain, kayak misalnya Marian itu dia kalau nggak salah dia by silver ticket. Karena dia diambil sama Bams deh kalau nggak salah.
Oh gitu. Jadi ada beberapa penyanyi-penyanyi dijadikan juri dan Marian dapetnya kayak gitu. Jadi ada bermacam-macam. Oh oke. Menarik tuh. Tapi aku juga sebenarnya pernah tapi aku bukan ikut audisi ya. Jadi teman aku tuh ikut audisi Indonesian Idol waktu itu di Jakarta. Aku ingat banget itu kayak di daerah Kelapa Gading nih kalau nggak salah. Dan aku tuh kayak aku yang nemenin aja tuh capeknya, masya Allah kayak ini kapan sih kelarnya, buruan dong buruan gitu kayak. Sampai kita udah sejat gini nih kayak ada yang pingsan gitu. Jadi saking gila sih. Kita berharap banget kita cepet maju. Cepet maju. Tapi kamu kenapa gak mau ikut? Ketahu kenapa ya dulu ya? Gak tahu, aku cuma nemenin doang kayak ya udah ikut deh karena dulu kan aku disuruh les bahasa Inggris ya, so aku males. Les Lia gitu kayak aku nemenin gitu. Ikut aja deh gitu. Terus dia audisi aku kayak oke, aku nganterin di sini ya gitu. Jadi aku makan, ngemil apa gitu dia. Iya, karena biasanya banyak kayak jajanan-jajanan tenan-tenan gitu. Iya, tenan-tenan gitu. Iya, gitu. Tapi emang itu asli sih beneran kayak sepadet itu, serame itu dan sepanas itu. Tahun berapa itu? Itu aku SMA. Apa janjian pas tahun kamu ya? Aku 2010. Mungkin kayak tahun itu deh. Mungkin. Apa sebelumnya lagi ya? Kan? Iya. Apa yang zaman-zaman Teza Sumendra ya? Teza Sumendra tuh. Wow, itu Idol 3 ya? Ihsan ya? Aku aja season 6. Iya, apa sebelumnya lagi kayaknya sih. Gila mungkin sih. seasonnya ada Giselle atau iya, seasonnya Rini mungkin. Iya, mungkin sih. Oke, nah kita udah flashback. Tadi kita udah ngomongin konser, kita udah ngomongin juga zaman-zaman Indonesian Idol. Nah, sekarang kita bahas nih soal single barunya Citra. Hati-hati cinta akhirnya pecah telur karena Citra tuh cerita soal kayak perilisan single ini ke aku tuh kayak udah lumayan lama ya. Beb, kayak udah berapa bulanan akhir tahun gitu 2019 malah. Yes, ya. Kayaknya ya kamu bilang ada rencana mau ngeluarin single nih tapi masih belum tahu pada saat waktu itu kita juga sempat ngobrol by Instagram. Oh iya benar. Kalau teman-teman sempat lihat tuh di ya. Pandemi awal-awal ya, kita sempet tuh IG live bareng, Citra sempet nyanyi buat kita. Oh iya benar. 3 lagu. Aku lihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam diriku, dan apa yang ku rasakan saat ini seperti dia. Nah, cerita tadi kita chat soal si perilisan single ini akhirnya gimana? Ya si hati-hati cinta ini gimana kayak proses mungkin dari awalnya, kenapa akhirnya kamu putuskan kayaknya bulan Juli ini adalah saat yang tepat untuk merilis lagu ini deh gitu. Sebenarnya kalau ditanya kenapa Juli itu kayaknya mungkin aku kayak udah nggak sabar sih. Kayak dari diri aku yang udah kayak aduh kalau ditunda lagi aku takutnya excitement aku turun gitu. Betul. Dan lagu ini sebenarnya sudah jadi di akhir 2019. Oh jadi yang kamu ceritain ke aku itu lagu ini sebenarnya. Iya benar. Jadi setelah aku selesai konser, aku tuh nggak sengaja ketemu sama Dimas. Dimas itu gitaris aku dulu. Kita sempat beberapa kali tour. Dia bilang kayak, Cit mau dengerin lagu-lagu gue nggak gitu, kayak beberapa koleksi gue sama Bianca Nelwan. Nah ternyata pas aku jadi mereka studio itu di rumah mereka. Gitu, dan aku datang ke rumah, terus aku dengar beberapa lagunya dia, terus aku baru tahu bahwa serius Dimas, lo yang ngerjain soundtrack ini, lo yang ngerjain ini. Jadi aku sampai yang kayak gila lo keren banget. Dan dia se-humble itu untuk kayak nggak, maksudnya kadang gitu loh kalau kita ketemu sama musisi-musisi di balik layar, kita nggak pernah tahu bahwa mereka adalah orang-orang hebat yang melahirkan karya-karya besar gitu. Mungkin spotlightnya lebih ke artisnya aja gitu atau ke projectnya gitu. Dan aku melihat itu kayak mataku terbuka lebar banget dan kayak aku namanya juga kita udah lama nggak ketemu temen, terus ngelihat bahwa ternyata mereka menghasilkan karya-karya yang keren. Jadi aku bilang sama Dimas, boleh nggak lo kasih gue beberapa lagu yang keren itu, lo kasih denger ke gue. Nah dari beberapa lagu yang belum dikasih ke beberapa artis, ada satu jadi lagu-lagu yang masih di save gitu ya? Iya masih di kayak apa ya ibaratnya kalau di kayak masih disimpan gitu. Dia bilang kayak ini ada lagu nih judulnya Cinta Lama Bersemi Kembali, CLBK. Aku dengerin lah, wah kok enak banget gitu. Dimas ini enak banget, tapi boleh nggak sih gue nggak pengen dibalik sama mantan, jadi boleh nggak kalau temanya diganti gitu. So dia bilang kayak aduh Cit gue udah cinta banget sama nih lagu gitu. Dia bilang kayak aduh kalau diganti gimana ya Cit ya, siapa sih yang nggak pengen balik sama mantan? Gue. Iya gue juga gitu. Aku jadi, pun dia nanya kan kayaknya masyarakat tuh ada yang tunjuk tangan juga di sebelah sana katanya. Nggak mau kan? Iya.
gue nggak ngerti dia seyakin itu bahwa masyarakat itu banyak banget yang masih pengen balik sama mantan. Terus gue bilang gini, Dimas, gue ngerasa ini gue banget nih lagunya, musiknya nih gaya-gaya Citra banget. Karena waktu kita workshop pertama kali, aku nggak menyangka bahwa itu adalah workshop. Kita akan menyebutnya itu workshop pertama kali. Waktu itu yang gue pikirin adalah ya cuma ngobrol aja gitu ya, cuma gitu. bedah-bedah lagu ya, aja kita bedah-bedah gitu, gitu. ya. Kita coba korek-korek nih masterpiece-nya Dimas dan Bianca. Dan akhirnya aku kayak ngerasa, aduh kayaknya nih aku merasa terpanggil banget sama nih lagu si CLBK ini. Dan sebenarnya lagu ini hampir mau dinyanyiin sama salah satu penyanyi yang wah udah besar banget lah di Indonesia. Adalah gitu. Nah, dan nggak mau denger gak siapa dong kayak gitu, nggak bercanda. Nanti deh aku WhatsApp ya. Karena aku dengerin lagu itu yang nyanyi si artis itu gitu, si penyanyi nih. Dan terus aku merasa kayak aduh Dimas gue pengen banget lah, intinya aku maksa banget. Akhirnya dia kayak tar dulu, gue ngerokok dulu, gue sebat dulu. Dia sebat, udah mungkin gak tahu udah berapa sebat tuh ya. Dia datang-datang bilang gini, oke deh kita ganti, lo mau ganti cerita tentang apa? Gue pengen ganti cerita tentang orang yang jatuh cinta banget, saking jatuh cintanya dia insecure. Gitu. Dan dia bilang gini, aduh Cit, orang jatuh cinta mah dikit lagunya yang bakal naik, kata dia gitu. Kalau lu putus cinta, lu termehek-mehek, lu udah yang zolimi, berdarah, bener. Itu yang bakal naik. Terus gue bilang gini, aduh Dimas, nih orang apa gak kurang berdarah-darah sama pandemi ini? Boleh nggak kita kasih hiburan gitu loh? Benar-benar. Di saat masa-masa positif lah gitu ya. Kita udah terlalu sering mendengar atau melihat di setiap sosial media itu kayak berita-berita yang selalu menakut-nakuti kita setiap harinya. Benar. Boleh nggak lu kasih sesuatu yang bikin orang tetap berharap, merasa bahwa harapan itu masih ada gitu. Dan akhirnya dia dan Bianca itu setuju banget sama aku. Jadi dia kayak iya sih lagu cinta juga oke kok gitu. Ya udah akhirnya mereka juga ternyata percaya sama apa yang aku yakinin ke mereka. Dan ya udah yuk kita bedah deh lagu, kita hapus dari awal sampai akhir. Oke. Jadi udahlah di situ kita pesen GoFood, kita pesen cemilan banyak banget. Ada berbagai macam. Tapi nggak apa-apa kan? Gue sebut brand-brand nggak apa-apa kan? Kali ini gratis, besok bayar ya. Gitu. Banyak banget lah snack yang aku pesen. Terus aku suka kopi, kita pesen banyak banget kopi. Jadi dari pagi sampai malam kita banyak makan lebih banyak daripada kita nemuin lirik gitu. Tapi akhirnya kita beda akhirnya ketemulah itu lagu. Dan kita ngerasa lucu banget nih lagu. Kayak gimana ya? Dari awal aku udah bilang sama Bianca, Dimas, gue pengen banget liriknya itu banyak pengulangan kata-katanya. Jadi kayak jaga-jaga, seakan-akan, lagi-lagi, tiba-tiba, bisa-bisa. Bener. Hal-hal itu yang pengen aku taruh di jadiin lirik karena itu yang akan membuat orang remind ya gitu, dan terngiang-ngiang atau easy listening gitu. Itu adalah yang aku percaya menjadi formula di lagu ini gitu. Sekalipun ya kita nggak pernah tahu ya formula apa yang membuat lagu itu bisa naik, atau itu bisa tiba-tiba ya kayak KKY gitu ya. Iya. Kan kita nggak pernah tahu gitu formula apa. Kan naik kamu. Jadi itu yang membuat nggak ada yang pernah tahu kenapa lagu itu bisa naik gitu. Dan karena kalau ngomongin musik tuh sama kayak makanan, itu kan selera ya kali ya. Jadi bener. kayak selera orang tuh kadang nggak bisa kita tebak ya. Gitu. Kayak nggak ada yang pernah tahu kan musik seperti Kunto Aji bisa naik. Betul. Pada zaman dulu ya. Benar. Tapi kalau kita ngomongin sekarang, untungnya telinga-telinga Indonesia ini sudah banyak mendapatkan asupan yang bagus, musik-musik yang cukup berwarna gitu. Variannya banyak banget. Jadi aku ngerasa kayak ini kayaknya bisa nih jadi salah satu yang nanti mendapat tempat gitu. Entah, aku juga nggak pengen menaruh ambisi atau ekspektasi yang kayak ini harus diterima tuh, ini harus dia apa nih. Yang aku pengen lakuin adalah di saat masa-masa sulit seperti ini adalah cipratan-cipratan lagu-lagu yang seru gitu. Oke. Pemilihan lagu sebagai single Hati-Hati Cinta ini apakah nanti musik udah mulai diedarkan lagi nih, kita dibolehkan untuk nyanyi, kayaknya ini bakal jadi kayak apa ya, kalau orang ngomongnya radioable dan segala macem lah, kayak semua orang mungkin akan mudah stuck dengan lagu ini. Oke. Tapi apa yang membuat single ini, tadi kan Citra udah sempat bilang bahwa kayak top of mind orang-orang kalau denger Citra Scholastika pasti kalau nggak Everybody Knew,